Saat ini saya bersama Ibu Kepala Sekolah Hebat, Ibu Ineke Sumangkut, sebagai Kepala Sekolah SMP Kristen Tondey. Ya, selamat malam Bu. Iya, selamat malam juga. Apa kabar hari ini? Ya, luar biasa. Ya, terima kasih juga ya Bu, karena saat ini sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Ya. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Yang saya alami juga kan terjadi pada guru tetapi juga pada siswa. Ini dilema etika ya. Ketika kita temui ini guru yang ada bermasalah dengan keluarganya sendiri, dia sering absen, tidak aktif dalam tugas tanggung jawab di sekolah. Di situ kita bisa melihat, bisa mengidentifikasi apa sih yang menjadi permasalahan dalam pribadinya dia sehingga dia kurang aktif. Dan selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Membuat saya sebagai kepala sekolah menyikapi dengan keadaannya dia agak dilematis karena memang pribadinya dia tertekan dalam kehidupan keluarga. Tetapi sebagai kepala sekolah saya bertindak bukan dengan kekerasan, tetapi saya membuat pendekatan yang membuat dia menyadari dengan tugas tanggung jawabnya dia. Ya, luar biasa Bu. Nah, langkah-langkah seperti apa yang biasa Ibu ambil selama ini? Iya, langkah-langkah itu ketika dia berulang-ulang ya, dia melakukan hal kesalahan dalam tugas tanggung jawab, ya saya memang secara privasi memanggil dia, ya coaching untuk dia, ya menggali apa sih yang menjadi permasalahan yang membuat dia tidak loyal dalam tugas tanggung jawab, bahkan pun dalam tugas yang intinya dia mengajar di kelas yang kurang, sehingga saya membuat pendekatan dengan dia. Saya tidak memarahi dia di banyak orang, tetapi secara personal saya memanggil dia, kemudian ada diberi nasihat untuk dia. Hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus dilema etika? Iya, yang paling efektif ini karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, langkah-langkahnya sehingga berhasil itu pendekatan dulu. Ya, kemudian kita coaching, ya menggali apa yang menjadi permasalahan, kemudian kita cari solusi bersama-sama. Saya coaching untuk dia, memberi solusi sehingga kita bersama-sama menyelesaikan permasalahannya dia. Kemudian guru-guru yang lain ada kecemburuan, ya pasti ada kecemburuan. Loh, kenapa dia yang dulunya seperti ini? Ada perhatian dari kepala sekolah. Tetapi disinilah sebagai kepala sekolah mengapresiasi ada perubahan yang signifikan yang kita bisa lihat, sehingga kita membuat dia betah dalam tugas tanggung jawabnya. Dia meninggalkan permasalahan di dalam rumah dan dia ke sekolah dengan meninggalkan itu. Jadi dia di sekolah itu dengan tugas tanggung jawab yang mulia yang dipercayakan untuk dia. Begitu ya Bu. Dalam pengambilan keputusan, apakah Ibu menyiapkan jadwal tertentu atau langsung menyelesaikan masalah itu? Butuh tahapan-tahapan. Kita tidak semudah membalikkan telapak tangan menyelesaikan permasalahan. Jadi kita step by step. Jadi pendekatan dulu, ya rangkul dia sehingga kita menemukan ini solusi dengan cara pendekatan. Dengan demikian kita bisa tahu, oh ini PTA. Jadi di situ ya kita menyimpulkan bahwa inilah yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah. Nah, adakah seseorang
atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus dilema etika seperti tadi, Bu? Adakah teman? Ya pasti ada. Saya tidak bisa melakukannya hanya sendiri, tetapi ada yang lain, teman guru, keluarganya dia, orang yang paling dekat dengan dia. Karena yang pertama kan saya tahu dia masalah juga dari keluarganya dia. Kemudian teman bicaranya dia yang biasa curhat. Kemudian saya mulai masuk ke dalamnya dia, gitu, untuk menyelesaikannya seperti itu. Dan yang terakhir, Bu, dari semua hal yang Ibu telah sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan? Kalau di sini di kesimpulan ini sosial emosional. Bagaimana kita menyikapi sebagai pemimpin pembelajaran juga di kelas juga seperti itu. Kalau kita tidak terlatih untuk emosi, menyikapi semua dengan marah, ya pasti nggak akan pernah selesai. Tetapi kalau kita sikapi itu dengan tenang, kemudian kolaborasi, memanfaatkan yang ada, yang hebat. Oke, terima kasih, Bu. Iya.